Ya, selanjutnya di sini saya ingin jelaskan pertemuan 5 yaitu tentang mail server. Di dalam modul ini terdapat sama kayak seperti modul-modul yang sebelumnya, terdapat 3 bab. Ada kata pengantar, ada daftar isi. Di dalam daftar isi pada bagian tinjauan pustaka terdapat pengertian mail server, fungsi mail server dan juga kelebihan mail server, jenis-jenis mail server, komponen mail server, protokol mail server, cara kerja mail server, dan kelebihan mail server. Ya, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada bab 1 pendahuluan, ada rumusan masalah dan juga tujuan. Ada bab 2 tinjauan pustaka. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud atau computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan atau server email yang sama. Mail server bertugas mengirim dan menerima email. Meskipun terlihat simpel, namun prosesnya cukup kompleks. Mail server adalah sebuah aplikasi surat elektronik yang diinstalkan ke server sebagai sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Mail server sendiri memiliki fitur Mail Transfer Agent atau MTA, contohnya SMTP Simple Mail Transfer Protocol, merupakan internet standar untuk transmisi email yang berfungsi sebagai terminal dari email. Di sini ada fungsi dari mail server. Fungsinya ialah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman dan cepat tanpa kendala oleh pengirim. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari mail server. Mail server sendiri berfungsi sebagai aplikasi yang untuk mengatur distribusi email masuk maupun email keluar. Hal ini tentu sangat penting bagi pelaku bisnis karena kita tidak ingin ada kebocoran data atau informasi yang bakal menguntungkan komputer. Ada jenis-jenis mail server, ada SendMail bagi para pengguna sistem informasi Linux atau Unix. Jenis mail server email yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Ada POSTIP. POSTIP adalah jenis mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan lebih lanjut dari SendMail. Sebaliknya, POSTIP juga dapat dijalankan pada sistem operasi OS X, Linux atau Unix. Ada QMail. QMail berbeda dari jenis mail server yang dua sebelumnya. Mail diklaim sebagai mail server paling aman yang bisa didapatkan saat ini. Komponen dari mail server ada MUA atau Mail User Agent, MTA Mail Transport Agent, MDA Mail Display Agent. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun atau mengirim email. Contoh MUA misalnya adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email yang lain. MTA adalah salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer yang lain. MTA memainkan peranan penting dalam sistem pengamanan pesan internet. Ada MDA. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MDA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Selanjutnya ada protokol mail server. Nah, di sini ada protokol mail server. Ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah protokol standar yang untuk
transmisi atau pengiriman email, protokol yang bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. Ada POP3 atau Post Office Protocol. Nah, di sini ada protokol. POP3 adalah versi ketiga dari metode pengiriman email. POP3 ini bisa digunakan untuk membuka email yang hanya satu gadget. Ada IMAP atau Internet Message Access. IMAP memungkinkan kita mengakses email dimanapun kita berada karena bisa diakses melalui internet. Cara kerja mail server. Ada cara kerja mail server. Ada cara kerja mail server. Di sini saya Pada dasarnya, cara kerja utama dari mail server ialah sending email, mengirim email, dan receiving email, menerima email. Tahap 1, mengirim pesan. Setelah membuat pesan, kita mengklik tombol send. Yang kedua, tahap 2, email, menerima berkomunikasi dengan server SMTP. Tahap 3, server SMTP memproses alamat email dapat terima. Tahap 4, SMTP mengirim konfirmasi dengan DNS. Tahap 4, server SMTP mengirim berkomunikasi dengan DNS. Tahap 5, email terkoneksi dengan server SMTP. Tahap 6, server SMTP menerima memindai pesan masuk. Nah, kelebihan dari email server sendiri ialah email layanan ini gratis dan email berbayar punya proses dan cara kerja sama. Perbedaannya terbesar terletak pada pengaturan keamanan, jumlah disk space yang didapat. Di sini ada manfaat dari email berbayar: mendapatkan kepercayaan pelanggan, membuat email bisnis untuk semua anggota tim, mempunyai email yang aman dari virus dan malware, meningkatkan kualitas privasi data. Di sini yang terakhir ada bab 4 yaitu di sini ada bab 4 penutup. Ada kesimpulan. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani kiriman atau penerimaan email via jaringan server atau mail yang sama. Mail server adalah sebuah aplikasi surat elektronik yang diinstalkan di server sebagai sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer. Mail server memiliki kelebihan seperti email dapat berfungsi sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengatur distribusi email masuk maupun keluar. Hal ini tentu sangat penting bagi pelaku bisnis kelas perusahaan yang tidak ingin ada kebocoran data. Saya ada saran. Ya, mungkin ini saja modul yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih perhatian.